Ada Bu. Ada ya? Oke, sebentar saya absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk ke ruang kelas? Edi Bu. Edi, sebentar ya. Oke, kita tunggu. Edi, apa keterangannya Edi? Izin Bu. Edi izin. Selain Edi siapa lagi? Tidak ada lagi Bu. Tidak ada. Oke. Yang lain berarti hadir semua ya? Ya Bu. Oke, Bu, absen dulu. Jadi Edi sakit, kita doakan semoga Edi cepat sehat ya. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini agar memperoleh keberkahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Melan. Silakan Melan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Bersama mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rab. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai saja materi kita hari ini. Itu mengenai peran pelaku ekonomi dan dialog interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, hari ini yang akan kita bahas ya. Jadi kita akan mengetahui apa saja sih peran pelaku ekonomi itu dan bagaimana dialog interaksi antar pelaku ekonomi. Jadi bahasa lainnya itu adalah diagram circular flow. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, Ibu mau tanya dulu nih, masih ingat tidak minggu lalu kita belajar apa ya? Ekonomi. Oke, minggu lalu kita belajar ekonomi. Nah, siapa nih yang mau menjelaskan ke Ibu dan ke teman-temannya apa manfaat yang kamu rasakan setelah kamu belajar sistem ekonomi? Oke, silakan Indra. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan barang yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sehingga dengan mempelajari sistem ekonomi kita dapat mengetahui kebijakan ekonomi di masyarakat. Oke, jadi dengan belajar sistem ekonomi, maka kita akhirnya tahu setiap negara mengenai sistem ekonomi apa. Contohnya seperti negara kita sendiri di Indonesia. Di Indonesia itu kan mengenai sistem ekonomi demokrasi. Dengan mempelajari sistem ekonomi seperti yang minggu lalu, kita tuh bisa tahu bagaimana alur kebijakan ekonomi suatu negara. Nah, di sini kita akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi dan diagram interaksi antar pelaku ekonomi ya. Untuk materi ini itu ada dibagi 3 titik
bawahnya adalah lagi ya. Yang kedua adalah menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi, struktur diagram sederhana 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang kedua nanti di keterampilannya, karena kita hari ini itu menggunakan model proyek basic learning, jadi kalian nanti di 4.3 menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, sehingga nanti kalian mampu menyusun gambar model diagram interaksi antar pelaku ekonomi baik sederhana 2 sektor, 3 sektor, dan juga 4 sektor ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalau kamu lihat di sini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah kegiatan mengamati slide PowerPoint dan penjelasan itu, peserta didik dapat menganalisis peran pelaku ekonomi. Nah, kalian bisa tahu kok peran pelaku ekonomi itu apa saja. Yang kedua, setelah kegiatan mengamati gambar para pelaku ekonomi di layar PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi sederhana 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Dan yang terakhir adalah setelah kegiatan mengamati gambar pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menyusun sudah C6 nih, bagian model diagram interaksi antar pelaku ekonomi sederhana 2 sektor, 3 sektor, dan juga 4 sektor. Jadi kalian bisa tahu peran pelaku ekonomi apa, dan kalian juga bisa menyusun nanti diagram interaksinya ya strukturnya. Kenapa kita harus belajar materi ini? Kalau kita hubungkan dengan integrasi keislaman, kamu lihat di sini ada di surat Al-Mulk surat 67 ayat 15, manusia hanyalah sebagai pengembangan dan pengelola sebagaimana dalam Quran surat Al-Mulk ya. Kalau kamu lihat artinya, dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Di segala penjulunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kamu hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi menurut Abu Al-Suud, ayat di atas menjelaskan bahwa manusia boleh atau berhak melakukan yang jangan selanjutnya. Jadi di sini terlihat jelas bahwa bagaimana manusia itu diberikan mandat untuk mengolah sumber daya yang ada di muka bumi ini, tetapi juga bagaimana manusia yang telah diberikan amanah untuk bisa mengolah sumber daya alam di bumi ini, tapi juga bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Oke. Nah, karena hari ini kita ada tugas proyek, karena Ibu kita belajar berdasarkan tugas proyek kan. Di sini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 itu adalah Putri, Melan, Naura, Septi, dan Raini. Kelompok 2 itu adalah Roda, Muda, Yeni, Putri, dan Fatona. Kelompok 3 itu adalah Rizky, Anissa, Ezi, Najla, dan Nabila. Tetapi tadi ada Ezi tidak hadir ya? Oke. Jadi karena agar memudahkan materi ini kalian pahami, kita buat tugas proyeknya dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kalian boleh membentuk kelompoknya ya. Tetapi sebelum membentuk kelompok ini, kamu perhatikan dulu materi yang akan saya jelaskan agar lebih mudah. Jadi tadi kan Ibu jelaskan ya bahwa untuk mengerjakan tugas ini kita membagi menjadi 3 kelompok. Oke, menurut Ibu 3 kelompok ini boleh dibentuk sekarang saja deh sepertinya, biar lebih mudah ya. Jadi ketika Ibu menjelaskan materi, kalian bisa langsung diskusi seperti itu. Oke, boleh bentuk kelompoknya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 juga di sini. Membentuk lingkaran ya.
diagramnya. Kalau kamu di sini, kalau kelas 2 ada kelas yang udah ini. Tahu. Nah ya, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Jadi di sini ada LKPD. Karena kita akan menyelesaikan tugas proyek. Oh iya, Ibu suruh kalian bawa gunting kan dari rumah? Nah, biar lebih mudah. Jadi Ibu bagikan LKPD-nya. Oke. Pinjol ya. Oke. Jadi biar lebih enak dibagikan sekarang saja. Karena ini adalah tugas proyek, kalian akan membuat diagram circular flow. Oke. Nanti kalau bahan-bahan yang kurang boleh diambil lagi ya. Tahu. Kalian saja ya, nanti masalahnya. Oke, ini boleh disimpan dulu. Ya. Oke. Masih ada sisa satu karton lagi ya. Oke, biar lebih mudah, kamu perhatikan dulu materi yang akan saya jelaskan ini. Jadi yang teman-temannya yang menghadap ke belakang boleh arah ke depan dulu. Caranya adalah ya, harus kalian boleh duduk di samping temannya ya, bagaimana ya. Oke, perhatikan dulu materinya. Di sini kan yang mau kita bahas itu adalah pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu kan sebenarnya ada 4. Yang pertama itu adalah rumah tangga konsumen. Yang kedua itu adalah rumah tangga produsen. Yang ketiga itu adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Dan yang keempat itu adalah masyarakat luar negeri. Nah, 4 pelaku ekonomi ini sebenarnya saling berhubungan. Makanya dia akan berkaitan di interaksi diagramnya. Ada interaksi diagram circular untuk dua sektor, itu terdiri rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Lalu ada 3 sektor, rumah tangga konsumen, rumah tangga negara, dan rumah tangga produsen. Dan terakhir itu ada di 4 sektor, itu di rumah tangga konsumen, rumah tangga negara, rumah tangga pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, apa sih perannya mereka ini dalam diagram interaksi tadi? Kamu lihat di sini untuk rumah tangga konsumen ya. Rumah tangga konsumen itu bisa juga disebut sebagai rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga itu contoh sederhananya adalah kita. Kita ini sebagian besar adalah konsumen atas barang maupun jasa. Nah, kalau di rumah tangga keluarga itu kan biasanya itu ada ayah, ibu, misalnya kita punya kakak, punya adik, atau kita punya paman yang
sebagai konsumen itu kan berarti kegiatannya adalah mengkonsumsi ya, menghabiskan nilai dengan suatu barang atau jasa. Nah di sini sebagai konsumen dia itu membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha untuk memenuhi kehidupannya. Yang menghasilkan barang atau jasa itu adalah rumah tangga produsen perusahaan. Nanti kita beli barang ke perusahaan tersebut. Yang kedua, dia sebagai penyedia faktor produksi. Jadi cuma keluarga kita itu kan membutuhkan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan kita ya. Nah, gimana nih caranya kita membeli barang? Otomatis kita harus membayar biaya sejumlah biaya kan atau uang. Bagaimana cara kita memperoleh uang tersebut? Bisa saja ayah kita atau ibu kita bekerja. Nah, mereka bisa bekerja sebagai rumah tangga produsen seperti itu. Makanya di sini bahwa rumah tangga konsumen itu seperti kita itu bisa menyediakan tenaga kerja karena ayah kita bekerja, lalu kita misalnya jika kita punya tanah, kita bisa sewakan tanahnya ke perusahaan atau ke pihak produsen. Terus kalau misalnya kita punya modal nih, kan biasanya banyak sekali kan orang memiliki uang berlebih. Nah, itu modalnya bisa saja diinvestasikan ke perusahaan atau bisa juga ke bank ya. Yang nanti pada akhirnya kita tuh bakal dapat balas jasanya. Kalau kita bekerja kita memperoleh gaji. Kalau kita punya tanah nanti kita dapat biaya sewa. Kalau misalnya kita punya modal terus kita investasikan ke suatu perusahaan kita akan memperoleh bunga, misalnya atau kita memperoleh dividen. Kalau misalnya modal itu dalam bentuk saham. Yang ketiga, kita ini kan negara kita itu adalah negara yang sumber pendapatan utamanya dimulai dari pajak. Artinya setiap apa yang kita punya, contohnya nih kalau kita kerja, kita memperoleh gaji, otomatis kita harus membayar pajak penghasilan. Nah, kalau kita punya tanah, ya, biasanya orang tua sering bayar pajak nggak kalau punya tanah sama bangunan? Sering kan? Berarti kita harus bayar pajak bumi dan bangunan. Termasuk juga kalau kita beli barang, misalnya kita juga sering tuh bayar pajak, namanya pajak bertambah nilai sebesar 10%. Nah, ini rumah tangga konsumen ya. Lanjutkan. Yang kedua, siapa sih pelaku ekonomi? Yang kedua itu adalah rumah tangga produsen. Kalau kamu lihat di sini, rumah tangga produsen itu berperan memproduksi barang atau jasa. Jadi, kalau rumah tangga produsen memproduksi barang atau jasa, pasti nih sama ke pasar barang. Nanti barang atau jasa inilah yang akan dibeli oleh rumah tangga konsumen. Nah, tetapi rumah tangga produsen itu nggak cuma memproduksi barang atau jasa. Untuk memperoleh barang atau jasa tadi kan diperlukan faktor produksi. Contohnya nih, kalau kita punya perusahaan, kita mau membuat barang, otomatis kita butuh pegawai. Selain butuh pegawai, kita butuh modal, ya. Terus kita butuh apa lagi? Misalnya kita butuh skill kewirausahaan. Nah, yang semuanya faktor produksi itu disediakan oleh rumah tangga konsumen. Yang terakhir sama nih kayak rumah tangga konsumen tadi, rumah tangga produsen juga menanggung beban pajak. Jadi juga harus dibayar pajak. Oke? Kita lanjutkan ya yang ketiga, siapa lagi? Yang ketiga adalah pemerintah, rumah tangga negara ke pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu apa sih perannya? Yang pertama adalah membuat kebijakan ya. Membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Apa sih Bu contoh kebijakannya? Kebijakannya itu bisa berupa peraturan daerah, misalnya atau peraturan pemerintah yang mengatur segala kegiatan ekonomi di negara kita. Yang kedua, tadi membuat kebijakan untuk mengatur distribusi ke Jakarta ya agar tidak terlalu jomplang ya. Yang ketiga, membeli barang dan jasa untuk menjelaskan negara DTP. Jadi pemerintah itu juga konsumen sebenarnya. Dia juga membeli barang yang dibutuhkan oleh negara. Saya itu contoh ya. Kalau roda pemerintahan, salah satu contohnya itu kan mereka kan pasti ada surat penyurat, ya, ada membutuhkan dokumen, otomatis mereka membutuhkan kertas. Nah,
Untuk memperoleh kertas itu kan diberilah kertas-kertas dari rumah tangga produsen. Berarti kan dia juga mengkonsumsi. Tetapi selain membeli barang, rumah tangga negara pemerintah itu juga menghasilkan barang. Menghasilkan barang dari BUMN. Siapa yang tahu BUMN itu singkatan dari apa? Ya, silakan Badan. Ya, Badan Usaha Milik Negara. Jadi banyak sekali sebenarnya BUMN di negara kita. Salah satu contohnya apa saja kira-kira? Pertamina itu dimiliki negara. Yang suka nabung di bank apa Roda? Nah, BRI, nggak cuma BRI, yang termasuk BUMN, termasuk juga BNI dan juga Mandiri ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara, contohnya kayak PT Wika, terus ada Pusri ya, Pupuk Sriwijaya karena kita berasal dari Sumsel dan juga Semen Raja ya. Nah, di sini mereka menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan melalui BUMN. Yang kelima, pengadaan infrastruktur untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi. Infrastrukturnya bisa buka jalan, apalagi sekarang jalan tol sudah sangat banyak ya, jembatan dan lain sebagainya. Yang keenam, menyediakan barang-barang publik seperti taman, jembatan penyeberangan. Yang ketujuh adalah kegiatan bantuan dan subsidi bagi masyarakat. Nah, ini bantuan subsidi ini banyak sekali ya, termasuk dana BOS. Dana BOS itu juga adalah bantuan dari pemerintah yang sekarang itu yang sangat terasa. Kemarin itu adalah bantuan untuk masyarakat terdampak COVID seperti itu ya. Termasuk kalian tuh kalau misalnya dapat kuota gratis tuh, misalnya kuota pendidikan itu juga termasuk adalah bantuan dari pemerintah. Nah, terakhir nih, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri itu perannya yang pertama adalah tempat kita mengekspor barang dan jasa. Artinya kalau kita mengekspor kan mengirim barang ke luar negeri. Jadi kalau kita punya perusahaan di dalam negeri, kita kirim tuh ke luar negeri tuh, contohnya kayak batik, misalnya yang lagi ngehits kan Indomie ya. Indomie sudah diekspor ke beberapa negara dan juga termasuk salah satu mie instan terbaik di dunia ya. Yang kedua adalah sumber devisa bagi negara. Jadi kalau kamu melakukan perdagangan internasional, dapat tuh kan pembayarannya misalnya berupa mata uang asing, itu bisa menjadi sumber devisa bagi negara kita. Yang ketiga, memberikan pinjaman dari rumah tangga produsen dan pemerintah. Jadi kalau misalnya pemerintah butuh dana ya, perusahaan butuh dana, intinya tuh kita butuh investor dari luar negeri lah seperti itu. Yang keempat, tempat impor barang dan jasa. Handphone kalian apakah ada made in Indonesia? Tidak. Rata-rata made in Cina. Artinya untuk memperoleh handphone tadi kita harus mengimpor. Nah, disinilah perannya pelaku ekonomi dalam diagram Sikuran Flow ya. Yang kelima, menampung tenaga kerja karena banyaknya jumlah tenaga kerja di Indonesia, sedangkan kesempatan kerja kita terbatas, maka banyak sekali masyarakat kita ya pergi nih ke luar negeri untuk bekerja. Baik pekerjaannya itu pekerjaan profesional, jadi dokter, guru, perawat ya, kan pekerjaan profesional, maupun sebagai buruh migran seperti itu ya. Yang keenam itu adalah memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam. Nah, 4 peran pelaku ekonomi ini jika kamu masukkan ke diagram interaksi antar pelaku ekonomi, contohnya adalah 2 sektor. Tadi tugas kelompok kita itu ada 3. Ibu akan meminta kalian itu membuat diagram ekonomi seperti ini ya, diagram pelaku ekonomi seperti ini. Kelompok 1 nanti 2 sektor, yang kelompok 2 nanti 3 sektor, dan kelompok terakhir 3 itu adalah 4 sektor. Nah, yang 2 sektor itu untuk kelompok 1, nanti kelompok 1 tuh bikin diagramnya seperti ini. Dia hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kamu
Jadi kamu kerjakan secara benar lengkap. Untuk tugas ini ibu kasih waktu sekitar paling setidaknya 20 menit ya. Oke? Lalu kamu bisa mempresentasikannya ke depan. Nah, ini lihat nih. 15 menit mungkin cukup dari 15 sampai 20 menit ya. Ya, Bu, Nah, cukup. ini kertas ini kamu bagi-bagi, kamu gunting, terus kamu tempelkan sesuai dengan alur diagram sitoplnya, oke? Paham? Oke, ini banyak kan? Oke, jika tidak kita mulai saja ya, silakan. Oke, silakan bagi tugasnya mau ngapain aja, yang menggunting, yang menempel seperti itu ya. Apa? Iya, mau dilepasin boleh nak? Dilepasin aja. Bisa? Oke, ya. Silakan. Oh, guntingnya masih ada nih. Aku lagi mau pinjam. Kamu gunting-gunting, kalau misalnya 2 sektor ya cukup ngegunting ini aja kan? Perilaku ekonomiknya kan? Guntingnya apa? Aduh. Ya. Sama gunting yang temannya udah mulai berantem. Bagi-bagi tugas caranya. Ya. Jangan bukan itu yang digunting. Ini dong sayangku. Ya, ini nih contoh. Metodenya ada di sini, Nak. Kamu berapa sektor? Nah, kalau 3 sektor kan seperti ini kan bentuknya kan. Nah, ini gambarnya kamu gunting-gunting caranya. Letakkan ini disusun. Enggak. Ya. Apa bisa digabungkan?
udah nulis ya. Nanti yang bakal presentasi siapa? Septi ya. Septi mempresentasikan yang dua sektor ya. Ini maksudnya paham kan Septi ya? Ada yang tanyakan nggak nih yang dua sektor? Gak ada? Sudah paham berarti ini perannya ini sudah paham ya? Nih kalau kamu dapat letek ke atas arahnya. Tuh ini nih dihapus nih, lumayan apa? Lengkap dari ya. Nanti kita punya lengkapan. Oke. Udah bagi tugas saja. Jam awal sebenarnya. Yang presentasi siapa? Rauda. Yang presentasi Rauda ya. Kalian 3 sektor ya, jadi pembagiannya di tengah. Kalian kerjainnya cepat tuh. Yang tulis siapa nanti? Oh, kamu. Spidol hijaunya itu untuk ganti warna biru ya. Oke. Sampai mana? Masa kalian itu yang paling banyak ya? Kan sudah sampai di mana? Yang presentasi siapa? Pasti. Pasti ada yang tanyakan cara presentasinya. Maksudnya? Oh ya. Masyarakat luar negerinya. Oh jadi ini yang lainnya nanti presentasikan. Tapi udah aplikasinya. Iya. Berarti kalau kamu lihat ini, coba tuh pinjam itu tuh. Nah, coba kamu kan masyarakat ini nih. Ini alur ini tahu nggak? Nah, kan perusahaan menghasilkan barang atau jasa dijualnya di pasar barang. Nanti kan dibeli oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen harus melakukan pengeluaran biaya karena dia membeli barang tadi kan. Nah, alur uangnya itu masuk tuh ke rumah tangga produsen. Tapi kan untuk bikin barang atau jasa ini kan dia perlu tempat produksi ini kan. Nah, tempat produksi ini yang menyediakan itu rumah tangga konsumen. Tapi rumah tangga konsumen itu menyediakan tenaga kerja, modal masuk ke sini bisa bayar kerja. Tapi dia harus bayar kan biaya atas pemakaian tempat produksi kan. Misalnya kalau misalnya dia bekerja berarti dia akan memperoleh gaji. Nah, rumah tangga konsumen kan harus bayar pajak. Apa yang membingungkan dari 4 sektor? Pakai spidol itu? Kurang? Oh boleh banget, boleh. Spidol hitam boleh. Boleh pakai spidol hitam. Oh gitu ya, kamu yang nulis ya yang di garis. Oh gitu benar. Kerjasama tim yang baik. Ini? Oh ini.
balik lagi nih. Ekonomi sederhana. Dua sektor. Etika dan Dia itu memperoleh itu dari apa? Ya, tapi pemerintah akan membayar sejumlah uang atas penggunaan kapal produksi itu ke rumah tangga konsumen. Ya, kayak gitu. Oke. Produksi di pasar barang. Ya, Oke. Atas konsumsi barang dan jasa tersebut, maka rumah tangga konsumen ini akan membayarnya ke rumah tangga produksi. Oke, berarti rumah tangga produsennya dapat barang jasanya, nanti dia melakukan pembayaran. Oke. Terus selanjutnya? Untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, rumah tangga produksi ini memerlukan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Oke, benar. Terus Penggunaan atas faktor produksi tersebut seperti tenaga kerja, kewirausahaan, tanah, modal, yang hasilnya nanti akan dibayar oleh rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumen. Oke. Jadi udah paham ya alurnya ya. Nanti boleh dijelaskan ke depan sama teman-temannya, tapi suaranya dari kuatkan sedikit ya biar yang lainnya bisa dengar. Enggak lah, kan kamu kan nanti caranya tuh di depan perkenalan kelompok, sudah perkenalan kelompok nanti saya ingin presentasikan. Nanti kalau temannya ada yang tanya, boleh dijawab ya. Kalau sudah selesai nanti bisa dijawab. Oke. Udah deal ya, udah ini ya, siap ya, gitu ya. Ya, itu lagi ya. Fasilitas yang didapat Ini ya, dari pemerintah kan? ya. Kalau kamu baik aja, apa kamu rasakan? Jalan depan rumah bagus dah. Jelek ya? Ya, bisa. Misalnya kalau pada konsumen tuh jalan, taman, terus misalnya kemudahan memperoleh gas kayak gitu juga kan pemerintah. Jadi masalah. Nanti kan kita memperbaiki kan? Ya, kayak gitu. Apa lah, bisa berupa jalan juga kan? Kalau
jarak tempuh waktu. Jadi ketika dia mau mendistribusi barangnya itu cepat sampai minimal kayak gitu. Sama tuh kan masyarakat juga butuh hiburan kan. Kayak kamu lah misalnya ke Taman Kirap, ke taman apa tuh Permata yang bisa keliling dunia cepat gitu kan. Itu kan juga merupakan fasilitas karena kamu bayar pajak sebenarnya. Ada isi kita bayar pajak terus sampai pemerintah tidak bisa memberikan fasilitas publik sama kita. Kayak contohnya kayak gitu sama nanti di sini. Oke. Kalau yang bawahnya udah paham? Ya. Iya, ya faktor produksinya. Jadi, ya gaji. Kalau misalnya rumah tangga konsumen kerja di pemerintahan, misalnya, ya pembayaran faktor produksinya dia bakal bayar ke konsumen berupa gaji misalnya. Sama seperti ketika pemerintah butuh pegawai, dia kan juga butuh barang kan. Nah barangnya diperolehnya dari rumah tangga produsen nih. Nanti kalau dia beli barang dari rumah tangga produsen, dia bakal bayar ke sejumlah uang atas pembelian itu. Oke. Oh, dikit lagi, kita lanjut lagi ya. Ini gotong royong banget ya. Dikit lagi nih kayaknya. Kelompok satu nyantai ya, karena paling dikit dia nggak seribet kelompok 2 sama 3 itu nama-nama sampel kalau banyak yang ditulis ya. Lagi yang kelompok. Ya. Ini bisa nih digantungin di apa? Di kelas. Digantungin di kelas masing-masing. Sudah? Sudah. Ini judulnya apa nih? Harus ada judul lah. Bikin judul. Iya, ini kan apa tuh? Berapa sektor ini? 3 sektor. Bikin aja sektor 3 sektor di mana nih? Tulis di atas. Nah, di aja. Tulis nama kalian di sini kan nih. Kecil-kecil. Oh, boleh pakai warna aja. Ya, atau mau hitam? Video hitam ini tadi mana? Mau hitam? Bikin. Iya, ya ini bikin aja nih judulnya nih nak. Sirkurapol 3 sektor. Boleh. Kalau bisa kita
Kita majunya dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 2 sudah. Tulislah namanya. Tulis aja nama, panggilan atau apa lah. Oke. Jam 9 ya. Hah? Enggak usah. Tulis aja. Oke, udah ya, kelompok 3 ya. Kelompok 2 tinggal tulis nama aja ya. Oke. Panggilannya Mbak ya. Ya. Tulis nama temannya. Ini nih udah bisa jadi alat praktek nih kalau bagi saya belajar di apa? Pertemuan selanjutnya. Kalian kelompok 1 ke 3. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah? Oke, kita mulai dari kelompok 1 sampai maju ke depan untuk presentasi. Boleh nih di sini nih. Silakan nih, maju di sini nih. Oke. Kelompok 1 boleh maju semua. Nah, kelompok 1 maju. Oke. Makasih loh. Gimana Okin Kak? Atau di bawah tutup aja, turun bawah. Udah lah, oke silakan. Yang lain perhatikan ya, kelompok 1 ya. Presentasi. Ya, mulai oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang interaksi antara pelaku ekonomi sederhana dua sektor Oke. yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Septi Malina. Kepada teman saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan presentasikan tentang diagram interaksi antar perilaku ekonomi sederhana dua sektor, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Rumah tangga konsumen memperoleh barang dan jasa dari rumah tangga produsen di pasar barang. Atas konsumsi barang dan jasa tersebut, maka rumah tangga konsumen ini akan membayarnya ke rumah tangga produsen. Untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, rumah tangga produsen ini membutuhkan faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Penggunaan atas faktor produksi tersebut seperti tenaga kerja, kewirausahaan, tanah, modal yang hasilnya nanti akan dibayar oleh rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Baiklah teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Ya, saya persilakan kepada kelompok 3 untuk bertanya. Apa sebenarnya kekurangan RPK itu? Tanya tersebut akan dijawab oleh teman saya yang bernama Putri. Pada zaman ekonomi di dua sektor ini, kita dapat melihat bahwa peran RPK adalah sebagai pelaku dari faktor produksi yang mana ketika faktor produksi ini digunakan, RPK akan mendapatkan upah, sewa, ataupun bunga. Dari besarnya pendapatan yang diterima oleh RPK akan digunakan lagi untuk biaya keperluan sehari-hari. Oke. Baiklah, apakah sudah jelas? Sudah. Pertanyaannya satu saja ya, karena kita menghitung waktu ya. Boleh ditutup kelompok 1? Baik. Terima kasih telah memperhatikan kelompok saya. Bagi dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2.
pasar barang. Kemudian pasar barang akan menjual barang tersebut dan dipakai atau dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Sebagai harga dari barang atau jasa tersebut, rumah tangga konsumen akan membayar dan diterima oleh rumah tangga produsen. Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, rumah tangga produsen membutuhkan faktor produksi, yaitu tenaga kerja atau karyawan, modal, tanah, alat, dan bahan dalam pembuatan barang dan jasa tersebut. Untuk faktor produksi tenaga kerja disediakan oleh rumah tangga konsumen, yaitu contoh ayah atau kepala keluarga, dan atas faktor produksi tersebut rumah tangga produsen akan memberikan upah atau gaji. Di antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ada juga rumah tangga negara atau pemerintah. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak ke pemerintah, lalu sebagai gantinya pemerintah akan memberikan fasilitas umum berupa taman, jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Rumah tangga produsen juga mengirimkan barang dan jasa ke pemerintah, lalu pemerintah akan membayar barang dan jasa tersebut. Untuk menjalankan roda pemerintahan, pemerintah membutuhkan tenaga kerja yang juga disediakan dari rumah tangga konsumen. Contoh, ayah atau ibu dan kepala keluarga lainnya yang bekerja sebagai PNS di sebuah kantor pemerintah. Sebagai harga atau upah dari faktor produksi tersebut, pemerintah akan membayar berupa gaji per bulan kepada rumah tangga konsumen. Demikian presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, Saya. Oke, silakan. Mengapa kegiatan ekonomi tiga sektor termasuk ke dalam perekonomian tertutup? jawabannya adalah kegiatan ekonomi tiga sektor termasuk ke dalam perekonomian tertutup karena tiga sektor hanya melibatkan unsur pemerintah untuk menyediakan lahan usaha dan menarik pajak. Oke. Terima kasih atas jawaban kalian. Yang ingin bertanya? Apa peran pemerintah dalam diagram Jawabannya, peran pemerintah dalam diagram silular flow adalah sebagai mengatur ekonomi secara tidak langsung atau secara langsung, seperti pembayaran pajak, memberikan fasilitas umum, dan juga dalam pengendalian lingkungan perekonomian. Oke. Terima kasih atas jawaban. Oke, boleh ditutup. Demikianlah presentasi kami hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Nak. Terakhir, kelompok 3, silakan. Oke, boleh. Ini kan sudah dijelaskan berkali-kali ya sama temannya ya, terutama untuk di 2 sektor, 3 sektor, hanya saja menambah di masyarakat luar negeri. Oke, boleh Bu jelaskan secara cepat, jelas, dan juga mungkin lebih ditekankan Bu ke masyarakat luar negerinya ya. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang diagram interaksi antar ekonomi sederhana pelaku ekonomi sederhana 4 sektor. Baiklah, rumah tangga produksi akan memproduksi suatu barang yang akan dikirim menuju pasar barang. Lalu pasar barang akan menjual ke rumah tangga konsumen. Konsumen akan membayar biaya untuk membayar ke pasar barang. Pasar barang akan mengirimnya lagi ke rumah tangga produsen. Lalu rumah tangga produsen membutuhkan faktor produksi, yaitu seperti karyawan,
modal tanah yang akan disediakan oleh rumah tangga konsumen. Lalu rumah tangga produsen akan membayar rumah tangga konsumen, yaitu seperti gaji. Lalu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen akan membayar pajak ke pemerintah. Lalu pemerintah akan memberikan fasilitas seperti jalan tol, taman, dan lain-lainnya. Lalu pemerintah akan membeli barang biasa dari rumah tangga produsen yang akan langsung dibayar ke rumah tangga produsen. Bagaimana cara pemerintah bisa berjalan? Yaitu membutuhkan karyawan dari rumah tangga konsumen. Seperti saya ulangi lagi. Bagaimana cara pemerintahan bisa berjalan dengan lancar karena adanya karyawan dari rumah tangga konsumen yang akan digaji oleh pemerintah ke rumah tangga konsumen. Lalu untuk impor dan ekspor, jika kita contoh seperti HP dari Cina akan diimpor ke Indonesia. Kita ingin mengekspor, contoh baju batik, kita akan mengekspor ke Taiwan, ke Jepang, dan lain-lainnya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Ada yang ingin bertanya? Sebutkan siapa saja yang berperan pada susulan 4 sektor. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan Anda. Perekonomian 4 sektor bersifat lebih kompleks. Pelaku yang terlibat meliputi 2 kelompok, yaitu masyarakat, luar negeri, dan dalam negeri, dan berdasarkan 4 sektor dalamnya, yakni rumah. Oke, gimana? Sudah jelas? Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, cukup ya mungkin ya, karena kita ingin tutup. Silakan ditutup. Oke, mungkin hanya itu saja dari kami. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Oke, tadi presentasinya sudah sangat baik ya, dan sudah dipahami. Nah, coba dari hasil yang presentasinya tadi ada kendala atau permasalahan tidak? Tidak ya, berarti sudah dipahami ya. Oke, untuk lebih paham terhadap materi ini, saya akan memberikan 5 soal evaluasi. Ada 5 soal melihat ganda. Silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Tetapi coba tuh kursinya agak sedikit dijauhkan teman-teman, ditarik aja sedikit gitu nah ya. Jadi kalian bisa kerjakan masing-masing, oke? Nah, silakan kerjakan masing-masing. Oh, boleh dulu. Tarik-tarik bentar. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan soalnya. Ada 5 soal. Waktunya hanya 5 menit saja karena soalnya menurut saya sih akan sangat mudah kalian kerjakan karena kalian sudah mempraktekkan tadi ya materinya. Oke, tulis namanya jangan lupa sama tanggal hari ini ya. Baca dulu soalnya. Silakan dikerjakan. Baca soalnya dengan teliti ya. Waktunya saya rasa 5 menit cukup tuh untuk menjawab soal ya.
Bu. Oh, belum. Oke, tunggu dikit lagi. Ada beberapa. Ada masalah dengan soalnya? Tidak ada, Bu. Karena soalnya memang berhubungan dengan diagram trigonometri ya. Kalau tiga sudah semua? Sudah. Kalau soal dua sudah? Sudah ya? Masih ngerjain satu soal, semua dua soal lagi. Ada 5 soal pilihan ganda ya. Ya, Bu. Ya. Soal nomor 1 itu partikel, yang ini peran konsumen. Ya. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, coba kita periksa ya. Caranya adalah hanya klik aja, kasih ke temannya ke sebelah kanan. Roda, sini roda, fokus sini roda, kan kalau fokus sini kan roda. Nah, roda. Nah, kasih ke teman sebelah kanannya jawabannya. Nah, kanan tuh, kanan udah, kamu pilih di situ aja. Ini roda tetap sini, kau kasih ke muda, punya mau kasih ke muda, oke. Nah, pilih aja. Yang Septi kasih ke Putri, sudah. Kanan sebelah kanan. Nah, si Putri kasih ke Melan. Putri punyamu kasih ke Melan. Punyamu mana Putri? Iya, kasih ke Melan. Punya Melan kasih ke Naura. Naura punya kasih ke Tio, bingung ya. Oke, sudah. Kita koreksi ya. Nomor 1. Ya, Bu. Berdasarkan diagram di atas informasi pasar berubah nomor 2 terus coba perhatikan tuh. Dari rumah tangga konsumsi masuk nih nomor 2 ke masyarakat luar Negeri. Menurutmu dari jawaban ini mana yang benar? D. Oke, berarti rumah tangga konsumen ya, rumah tangga konsumen mengekspor atau produksi ke masyarakat luar negeri. Luar negeri. Rumah tangga konsumen nih ke masyarakat luar negeri. Oke, nomor 2. Peran konsumen. Peran konsumen yang mana saja kira-kira? Nomor berapa? Nomor 2. Empat. Mana lagi? 4. Oke, 4 menurun dan menaikkan harga pokok produksi boleh? 5. Dia menjual pokok produksi ke luar negeri. Nah, itu ya para konsumen ya. Oke, silakan dikoreksi teman-temannya. Yang ketiga, harus benar-benar menunjukkan ini teman-teman nih. Dari rumah tangga dalam negeri ke masyarakat luar negeri nomor 6 itu apa jawabannya? D. Masyarakat luar negeri mengimpor barang dari pelaku ekonomi dalam negeri. Ini nomor 6 ini. Oke, benar ya, jawabannya adalah D. D ya.
diajarkan dalam kegiatan ekonomi. Satu lagi deh, nih kelompok ini. Oke, Septi, silakan Septi. Rumah tangga konsumsi bisa mendapatkan barang atau jasa yang disediakan oleh rumah tangga produksi. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, rumah tangga konsumen membutuhkan uang yang didapatkan dengan cara bekerja. Sedangkan rumah tangga produksi untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, mereka membutuhkan pekerja. Oke. Jadi tadi di rumah tangga konsumen sama rumah tangga produsen ya sangat mempengaruhi di diagram psikologinya untuk di dua sektor karena saling terkait nih, saling menjadi konsumen dan juga saling sebagai produsen. Oke. Dari apa yang sudah kita simpulkan materi ini, masih adakah yang ingin ditanyakan apa yang kita bahas hari ini? Ada yang lagi yang ingin ditanyakan materi hari ini? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada cukup ya untuk kegiatan kita pada hari